Iya, nanti kita ketemu. Jang. Oh, mau kemana? Kamu habis nelfon siapa, Wid? Loh. Sekarang udah gak ada pilihan lain, Bay. Kita udah tetap gini-gini aja dari dulu kan. Aku merasa nggak salah karena aku udah selingkuh sama dia. Meskipun aku masih belum ada hubungan. Dan sekarang aku pengen cerai aja, Bay, sama kamu. Bagus. Memang itu yang kuharapkan. Buat apa rumah tangga kita dipertahankan, sedangkan kamu lebih memilih laki-laki lain? Ini istriku kemana lagi? Pagi-pagi dia udah nggak ada. Aku panggilin dari tadi juga, dia nggak ada di sini. Terpaksa aku baju nyiapin sendiri, terus nyetrika sendiri. Semoga aja kali ini aku benar-benar bisa menemukan pekerjaan sehingga aku mempunyai penghasilan kembali. Karena aku juga udah nggak punya uang sama sekali. Mending aku sarapan dulu. Aduh, sarapan juga pagi-pagi nggak ada. Kopi juga nggak dibuatin sama istri aku. Dia kemana sih? Kayaknya aku harus bener-bener ekstra sabar untuk kali ini. Karena emang sekarang ekonomiku bener-bener udah hancur banget. Semoga aja hari ini aku benar-benar bisa mendapatkan pekerjaan. Karena aku udah gak punya uang sama sekali dan aku gak mau istriku sampai kekurangan. Karena aku berdosa banget kalau misalkan sampai istriku kekurangan buat makan. Kayaknya uang yang aku kasihkan 1 bulan yang lalu masih cukup deh. Karena itu kan gaji terakhir aku yang aku kasihkan. Mending aku berangkat aja. Iya. Ih. Iya, nanti kita ketemu. Jang. Oh, mau kemana? Kamu habis nelfon siapa, Wid? Temen, abis nelfon temen. Mau kemana? Teman siapa? Ya, Kayaknya aku kan banyak. kamu selama ini gak pernah cerita sama aku kalau misalkan kamu punya teman. Iya, mustahil dong manusia nggak punya teman. Iya, tapi selama kita nikah kamu gak pernah seperti ini, Wid. Iya, ya intinya teman. Kenapa sih? Ini mau kemana rapi-rapi kayak gini? Ya aku mau cari kerjaan karena aku kan udah 1 bulan gak kerja. Kemarin itu 1 bulan yang lalu itu gaji terakhir aku yang aku berikan sama kamu. Tapi itu kan udah dirapel 2 kali gaji. Dan aku tadi panggil kamu gak ada, aku terpaksa nyiapkan baju sendiri. Dan setelah aku ke dapur, aku pasang sepatu, aku lihat tempat makan malah berantakan dan gak pernah dibersihkan. Makan pun juga gak kamu siapkan. Makan? Kamu nanyain makan? Kamu sadar nggak sih uang yang kamu kasih sama aku itu udah habis? Apa? Kamu masih nanya makan sama aku? Kamu bilang uang yang aku kasih itu udah habis, Win. Ya iyalah. Kamu pikir Win, kebutuhan rumah tangga ini nggak banyak habisnya? perasaan dari 1 bulan yang lalu semenjak aku resign, aku cuma makan 1-2 kali, Win. Dan kamu buat apa uang itu, Win? Kan kamu tahu kalau misalkan sekarang ekonomi aku lagi hancur banget, ekonomi kita lagi hancur banget. Ya terus kamu mau aku hidup miskin-miskin aja? Sekarang ekonomi udah hancur kayak gini, kamu juga mau bawa aku soal ekonomi kayak gini? Ya nggak bisa lah, Bay. Uang yang kamu kasih itu udah habis dan itu cuma sedikit banget, Bay. Kalau kamu nanyain makan, itu sering banget, tau nggak, Bay? Maksud kamu aku nggak mau kamu kasih makan, sedangkan aku udah Ya kasih iyalah, makan. harusnya kamu juga nanyain aku makan apa enggak. Win, kayaknya kamu baru tiap hari selalu beli baju baru. Dan handphone kamu juga baru. Seharusnya kamu ngerti sama keadaan kita, Win. Bukan malah menghambur-hamburkan uang seperti ini. Kalau misalkan aku kerja ya aku nggak masalah, aku juga kerja buat kamu, Win. Tapi kalau misalkan dengan keadaan ekonomi seperti ini, kamu malah
membeli barang yang nggak harusnya kamu beli. Kamu Ya. mau aku terlihat miskin di depan teman-teman aku, Bay? Ya aku nggak mau lah setelah aku nikah kayak gini. Aku nggak mau dilihat sama orang lain aku lagi susah, Bay. Aku nggak mau. Aku maunya mereka taunya aku bahagia, Bay. Kamu mikirnya gimana sih? Ini emang salah kamu sendiri, Bay. Kamu malah nyalain aku. Ya udahlah. Aku minta maaf kalau misalkan aku belum menjadi suami yang baik buat kamu, Win. Dan aku belum bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Tapi setidaknya, kalau misalkan dalam keadaan terhimpit seperti ini, kamu nggak boleh menghambur-hamburkan uang, Win. Kamu harus menempatkan uang kita atau sisa uang kita ini yang ya sebagaimana mestinya. Ya minimal Ya kita ini udah masih sebagaimana mestinya. dengan cara kita nggak bisa makan berdua, Win. Dengan kamu Ya membeli itu handphone salah baru. kamu lah, Bay. Dengan cara kamu membeli baju baru. Dengan cara kamu Marah-marah sekarang gara-gara aku beli baju baru. Kamu kenapa jadi berani kayak gini ya sekarang? Ya kamu, Bay. Kamu malah bahas-bahas kayak gitu. Aku nggak nyangka ya, Win. Dengan keadaan kita yang seperti ini, ekonomi aku yang sangat menurun drastis ini, kamu malah jadi kasar seperti ini dan jadi membangkang sama aku, Win. Ya kalau kamu maunya perempuan yang lembut, tergantung kamu juga perlakuan aku kayak gimana. Kalau kamu biarin aku miskin kayak gini, ya ini jadinya. Nggak ada laki-laki yang ingin membawa istrinya untuk hidup miskin. Ya kamu. Iya karena memang keadaan kita ya seperti ini. Aku juga baru di PHK dan teman-teman yang lain juga di PHK, Win. Sekarang aku mau cari pekerjaan. Ya Dan udah bagus selama kalau gitu. sebulan ini aku nggak diem kok. Aku masih kerja meskipun cuma ngebajak sawah. Aku kerja sebagai kuli bangunan dan sekarang aku pengen mempunyai pekerjaan dengan gaji yang lumayan, Win. Makanya aku usaha. Tapi kalau misalkan aku nggak dapat support dari istri aku sendiri, ya gimana? Apa yang menjadi semangat aku buat aku berangkat kerja, Win? Ya dengan cara aku marah-marah kayak gini butuh duit itu nggak cukup buat kamu semangat, Bay. Win, ingat ya, Win. Aku cuma nyawa yang nggak aku kasihkan sama kamu, Win. Kok malah playing victim gitu sih? Ini juga suami nggak bertanggung jawab. Tunggu di sini aja kali ya. Arif kemana ya? Perasaan aku udah bilang harus tepat waktu datangnya karena kan aku nanti masih ada acara. Tapi kenapa nggak datang ya? Mungkin di jalan lagi macet kali ya, udah aku tungguin aja. Siapa tahu masih ada kendala. Lagian Pak Arif emang selalu kayak gini sih, selalu nggaunkan kalau aku minta tolong buat ketemuan di taman. Ya aku harus maklumin sih. Lagian kan Pak Arif udah berkeluarga juga. Coba aku hubungin. Bu Putri, udah lama nunggu saya? Enggak juga sih, duduk aja Pak. Oh iya, misi Bu ya. Ini saya juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba Ibu manggil saya ke tempat ini. Emang ada apa, Bu? Ya nggak ada apa-apa sih Pak Arif, saya cuma mau cerita aja. Karena saya kepikiran terus tentang masalah ini sampai saya itu nggak bisa tidur. Masalah tentang apa, Bu ya? Perasaan di kantor nggak ada masalah apa-apa. Tentang wasiat dari orang tua saya, Pak Arif. Pak Arif tahu sendiri kan kalau kedua orang tua saya itu udah meninggal semua. Dan sebelum orang tua saya itu meninggal, mereka itu berwasiat kalau saya harus bertemu sama orang yang pernah nolongin kedua orang tua saya. Maksudnya bertemu untuk hal apa, Bu ya? Kalau boleh saya. Yang pertama saya harus berterima kasih dan saya harus balas budi. Dan orang tua saya juga bilang sama saya, Pak Arif, kalau saya harus menikah sama orang yang sudah bantuin, yang nolongin kedua orang tua saya. Menikah? Iya, soalnya Pak Arif, kalau sampai nggak ada orang itu, pasti perusahaan kedua orang tua saya itu udah bangkrut dan nggak akan berjaya sampai sekarang ini. Pak Arif pasti ngerti kan? Dan Pak Arif juga pasti udah tahu sama cerita ini. Ya, tentang wasiat itu Bu Putri bilang kalau misalkan harus bantu orang itu dan harus menikah sama orang tersebut. Kalau misalkan orang tersebut bukan orang baik-baik gimana? Saya juga mikirnya ke sana sih Pak Arif. Cuman dipikir-pikir lagi nih ya,
nggak mungkin orang itu nggak baik. Soalnya orang itu sama bawahan saya itu mau dikasih rumah juga nggak mau dikasih tempat tinggal yang layak juga nggak mau. Kalau dia orang nggak baik, pasti sampai sekarang dia itu mau merasa saya. Dia juga kan. Saya jadi penasaran, kayak gimana sih orangnya? Iya. Sampai-sampai dia nggak mau dan dia menolak bantuan dari saya. Terus kalau misalkan harus menikah sama Bu Putri, emang Bu Putri selama ini belum punya teman dekat atau cowok yang lagi dekat sama Bu Putri? Semenjak orang tua saya meninggal, saya nggak pernah deket sama siapapun, Pak Arif. Soalnya saya kepikiran sama wasiat yang diomongin sama kedua orang tua saya. Jadi ini rencananya Bu Putri gimana sekarang? Mau langsung nemuin orang itu atau gimana? Nah, saya juga bingung masalah ini. Mau nemuin orangnya juga saya nggak tahu. Mau nyamperin rumahnya juga saya nggak tahu. Makanya saya ngajak Pak Arif buat ketemu di sini karena saya itu mau minta solusi. Kalau saya punya solusi sendiri, ngapain saya ngajak Pak Arif buat ketemu ya? Ya solusinya kita harus cari alamat orang itu dulu, baru kita bisa ketemu sama orangnya, Bu. Dan ya katanya Ibu pernah nawarin rumah atau apa, berarti kan pernah berkomunikasi walaupun lewat orang lain. Jadi Ibu tanyain aja sama orang yang Ibu perintahkan itu alamatnya di mana. Nah, nanti kita langsung datangi aja ke rumahnya, atau Ibu aja dulu datang ke rumahnya sebagai proses pendekatan aja dulu, seperti itu. Nah, waktu itu anak gue yang saya suruh itu juga udah resign, Pak Arif. Dan dia sekarang udah tinggal di mana saya juga nggak tahu rumahnya. Makanya saya bingung sekarang, saya harus nemuin orang itu dengan cara apa? Ya kalau masalah itu saya juga bingung, Bu. Ya kita pasrahin aja deh, kalau misalkan emang udah takdirnya Ibu dijodohkan sama orang itu, ya pasti ada jalan lah, walaupun ya susah juga sih nyari caranya, tapi pasti bakal dipertemukan kok nantinya. Saya minta tolong aja ya sama Pak Arif buat Pak Arif nyari solusi ini. Iya Bu, nanti saya usahakan, dan saya kalau misalkan udah dapat informasi tentang orang itu, nanti saya bakal langsung konfirmasi sama Bu. Ya udah Pak Arif, kalau gitu saya masih mau ke toilet dulu ya. Oh iya Bu, silakan. Tungguin ya Pak. Iya. Harus kemana lagi aku cari kerjaan? Aku udah ke 3 tempat dan semuanya masih belum membutuhkan karyawan baru. Susah banget cari pekerjaan untuk zaman sekarang ya. Wah, harus kemana lagi nih? Bingung mau kemana lagi. Loh. Kenapa? Apa aku samperin aja ya? Mbak, Iya. uangnya jatuh barusan, Mbak. Uang? Oh ya ampun. Iya. Coba dihitung dulu soalnya saya nggak ngitung uang itu. Enggak, kayaknya bener deh. Ya udah, pas. Makasih banget ya Mas. Oh, ya udah. Jatuhnya di mana ya? Saya kok nggak ngerasa ada barang jatuh. Iya tadi pas lewat di depan saya, kayaknya Mbak ambil HP deh. Terus uangnya jatuh. Oh gitu. Ini gimana kalau saya ngasih Masnya buat sedikit ada rezeki gini? Nggak usah Mbak. Lagian saya ngasih duit itu, kembalikan duit itu juga nggak butuh tenaga kok Mbak. Nggak Udah. apa-apa, kayaknya Mas lagi butuh ya. Saya butuh kerjaan sebenarnya Mbak. Tapi kalau mau dikasih imbalan saya nggak mau. Bukan karena saya sombong atau gimana ya Mbak. Tapi ya masa cuma segitu saya harus mendapatkan imbalan. Kayaknya nggak perlu deh Mbak.
Aku boleh ngajak ngobrol kamu bentar nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ya udah, kita duduk di sini aja ya. Yaudah, permisi mbak. Nama kamu siapa? Oh ya, kenalin. Nama aku Bayu. Nama aku Putri. Kamu nggak usah panggil aku Mbak, nggak apa-apa, panggil nama aja. Ya udah, kalau gitu aku panggil nama aja ya Put. Kamu habis dari mana Put? Kok kayaknya kamu buru-buru Put? Aku habis ketemu sama teman aku sih barusan. Oh gitu. Ini mau ke toilet, tapi nggak jadi deh. Kok Mau nggak balik jadi? aja. Oh gitu. Kamu butuh kerjaan ya? Udah dapat? Ya, aku udah 1 bulan terakhir ini cari pekerjaan dan masih belum ada lowongan dan masih belum ada yang mau terima lamaran aku. Aku baru aja di PHK di salah satu perusahaan dan ya mau nggak mau aku harus cari pekerjaan lain. Sebenarnya sih aku ada sampingan, ya kadang aku ngebajak sawah ikut temen, kadang jadi kuli bangunan. Tapi ya penghasilannya masih belum cukup lah buat kebutuhan rumah tangga aku. Oh gitu. Iya. Gimana kalau kamu kerja di tempat aku? Emang Ya kayaknya sih emang ada lowongan. Makanya bentar lagi aku mau nanya dulu sama teman aku ada atau enggak. Tapi sebelum itu kamu mau atau enggak? ya pastinya kalau misalkan memang ada lowongan ya pasti aku mau karena aku emang butuh pekerjaan banget Put. Karena istri aku juga nuntut banyak hal dan Oh, kamu udah punya istri? ya alhamdulillah aku udah punya istri dan kayaknya akhir-akhir ini hubungan aku udah gak terlalu baik deh. Ya semoga aja semuanya bakalan baik-baik aja ya karena ekonomi aku sedang hancur banget sekarang. Ya mungkin istri kamu kayak gitu karena kamu masih belum dapat kerjaan aja. Terlebih kalau kamu udah kerja, udah dapat penghasilan, mungkin istri kamu udah baik kayak biasanya. Ya, Namanya semoga juga aja sih. perempuan kayak gitu sih, baik. Iya Put, tapi ada sesuatu sebenarnya yang nggak bisa aku ceritakan sama kamu. Jadi ya biarlah aku selesaikan sendiri urusan rumah tangga aku. Oh ya, teman kamu emang ada di mana ya Put? Oh, teman aku ada di sekitar sini juga, cuman ada di taman sebelah sana itu. Barusan aja aku habis ketemu sama dia. Oh, Ntar lagi aku bakal ketemu sama dia lagi biar aku tanyain ya. Atau kamu mau ikut sama aku ketemu sama teman aku? Biar kamu lebih jelas aja ngomongnya. nggak usah deh. Kayaknya aku tunggu di sekitar sini aja Put. Soalnya aku mau cari minum juga ntar lagi. Oh ya udah, habis gitu aku habis ketemu sama teman aku bakal ketemu sama kamu lagi ya buat ngomongin ini. Iya udah Put. Aku makasih banyak ya Put. Kita baru ketemu, kamu malah bantuin aku dan aku ngerepotin kamu Put. Baik, seharusnya yang bilang makasih itu aku karena kamu udah bantuin aku duluan barusan. Coba kamu nggak bantuin aku, mungkin aku juga nggak kenal sama kamu. Iya, kalau itu sih nggak apa-apa Put. Lagian itu kan memang hak kamu. Aku kan cuma ngembaliin duit kamu yang jatuh aja. Terus setelah ya, kamu dari teman kamu berarti kamu balik lagi ya ke sini. Ya aku bakal ketemu kamu lagi. Oh. Tapi kamu nggak kira kemana-mana kan? Kamu masih nggak ada acara setelah ini kan? Oh, enggak kok Put. Aku nggak ada acara apapun setelah ini. Ya udah, kalau kayak gitu kamu lanjut aja Put, nggak apa-apa Put. Ya udah kalau gitu aku masih mau ketemu sama teman aku dulu ya. Ya udah kalau kayak gitu. Kamu nggak ada nomor handphone buat bisa aku hubungin gitu biar kalau kamu pergi dari sini aku kan bisa hubungin kamu. Nggak apa-apa deh, kita di sini aja Put, soalnya HP aku lagi lowbat Put. Oh gitu. Ya udah. Ntar lagi aku kesini ya, baik. Kasih banyak ya Put. Iya, sama-sama. Alhamdulillah, akhirnya aku dapat kerjaan juga. Semoga aja Putri bener-bener mempunyai lowongan pekerjaan di tempatnya dia kerja. Ternyata zaman sekarang masih ada ya perempuan sebaik Putri. Seandainya istriku mempunyai sikap seperti dia, pasti aku bakalan jadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Astagfirullah, kenapa aku malah membandingin istri aku sendiri sama orang lain sih? Ya udah deh, kalau kayak gitu mending sekarang aku cari minum dulu karena aku haus banget.
Win, sampai kapan kamu nolak cintaku terus? Hah? Oh, Fit, jangan ngomong sekarang, kenapa sih? Ya, Aku tuh tiap ketemu ngomongin itu tahu. Kamu kan tahu keadaan aku sekarang. Aku juga bad mood sih hari ini. Aku pagi-pagi tadi udah marah-marah sama suami aku. emang kenapa? Kamu marah-marah sama suami kamu? Lagi gak harmonis nih hubungan kamu? Ya, Hah? ya iyalah, nggak harmonis. Ya gimana ya, Fit? Lagian kan emang yang dia kasih emang kurang. Tapi kan dia tadi nanyain makan sama aku, tapi aku malah marah-marah. Aku tadi nggak siapin apa-apa buat dia. Ya, menurut aku kamu udah agak pantas bareng sama suami kamu itu, Win. Apalagi sekarang dengan cerita kamu yang sangat miris itu. Kamu udah gak dicukupin segala kebutuhan kamu. Hah? Apa kamu masih tetap bertahan dengan hubungan kamu? Mendingan kamu cerain aja suami kamu, ya kemudian kamu nikah sama aku. Nggak semudah itu juga kali, Fit. Win, aku bakal janji sama kamu. Apapun yang kamu inginkan, aku bakal turutin kok. Kalau semuanya kamu emang pengen mobil, aku bakal belikan, Win. Hah? Aku lagi pusing banget nih, aku malah kayak gitu. Iya, enggak. Soalnya dari pas sebelum kamu itu menikah, aku udah jatuh hati sama kamu. Sampai sekarang pun aku masih cinta sama kamu, Win. Ya, meskipun cara aku ini salah, mencintai wanita yang sudah bersuami, tapi demi perasaan, ya aku korbankan semua omongan orang atau status kamu, Win. Ya aku cinta sama kamu. Ya emang kamu nggak ya, Fit. Tiap kamu ketemu tapi kayak gini, kamu nggak ada pikiran buat nyari yang lain aja. Aku tuh bingung banget ya sekarang. Ya aku emang langkah terakhir emang aku mau cerai aja sama dia dan milih kamu aja. Tapi kan gak bisa sekarang juga. Ya, menurut aku lebih cepat lebih baik, Win. Kamu kok malah nuntut kayak gitu sih, padahal dulu-dulunya kamu nggak pernah kayak gitu tahu. Dari dulu aku gak ngomong seperti ini karena kamu masih harmonis dengan suami kamu. Ya mana berani aku ngomong terang-terangan seperti yang sekarang ini. Hah? Kalau sekarang mah ngapain aku masih takut dengan kamu sudah tidak bahagia dengan suami kamu. Ya, tapi dilihat-lihat sih kasihan banget sih dia. Udah sekarang katanya mau nyari kerja. Kita tunggu aja deh, kalau misal dia dapat kerjaan yang bagus, aku mau pertimbangin dulu. Menurut aku ya, cari pekerjaan yang layak itu sekarang sangat susah banget. Siapa tahu, emang sih dari dulu dia nggak berhasil. Lebih Lamarannya. banyak orang yang ngelamar pekerjaan daripada yang menyediakan pekerjaan, Win. Kalau seumpamanya ada pekerjaan, ya mungkin cuma jadi kuli panggul atau kerja serabutan seperti kuli bangunan. Jago banget sih kamu pengaruhin aku. Jadi berat banget ini mikirnya. Ya udah. Ya udah, pokoknya nanti kalau misalnya suami aku nggak dapet kerjaan yang bagus, aku bakal cerain dia dan pilih kamu dan nikah sama kamu. Ya, Kamu tenang aja deh. aku tunggu kabar baik itu ya terlontar dari mulut kamu. Soalnya aku udah gak sabar ya. Cinta aku bisa diterima sama kamu. Ya udah, iya, nanti aku mau temuin suami aku dulu. Baguslah kalau gitu. Kamu pasti belum makan ya? Iyalah, pakai nasi. Hah? Ya udah. Iyalah. Habis ini ya, habis kita ngobrol-ngobrol, kita langsung makan. Cari tempat yang enak, dimanapun yang kamu sukai. Aku bakal turutin kamu. Ya udah deh kalau gitu. Pasti udah lama gak makan enak ya. Iya, bener banget. Kenapa sih aku punya kamu tapi kamu nggak pernah kasih aku makan yang enak-enak? Aku Iya. cuma bergantung sama suami aku aja. Kamu beneran apa enggak sih soal ekonomi kamu? Kamu udah pastiin aku banyak hal tahu. Tapi kamu Win. nggak pernah tunjukin sama aku itu semua. Coba kamu pikir, mana mungkin aku bisa memberikan segalanya, sedangkan orang yang aku cintai itu masih berstatus istri orang. Nggak apa-apa lah, kan kamu juga harus buktiin itu sama aku buat aku yakin. Ya andai saja kamu menerima cinta aku, meskipun kamu masih bersuami, ya mungkin aku udah membahagiakan dan memberikan
makanan yang enak sama kamu, Win. Kalau aku nggak nerima kamu, nggak mungkin aku mau selama ini Ada deh, keluar sama kamu. yang kita duduk sini. Daripada berdiri, capek, ayo sini. Ini kayaknya Windy. Win, Loh, Boy, kamu nggak bisa di sini, Boy? kamu kenapa jadi panik gini? Laki-laki ini siapa, Win? Boy, kamu kok bisa ada di sini? Kamu kan bukan Udah, teman sekarang aku kerja. tanya, laki-laki ini siapa? Udah Win, bilang aja kalau aku bentar lagi bakal menggantikan posisi dia sebagai suami kamu. Kamu apa ya? Kamu hati-hati ya kalau ngomong ya. Win, Kamu mau aku hajar lagi? itu kok besar banget sih, Win? Win, berarti feeling aku bener ya. Ternyata tadi pagi kamu nelpon mau ketemu sama laki-laki ini, Win. Kalau misalkan kamu udah gak ada perasaan sama aku, Win, kamu ngomong, Win. Kalau misalkan kamu ngerasa aku udah gak pantas jadi suami kamu ngomong dari awal, Win. Bukan dengan cara seperti ini, Win. Boy, ya udah, aku jujur aja, Boy. Iya, emang selama ini aku deket sama dia. Kamu bener-bener ya, Win? Aku kurang Dan apa? lagian kamu habis kasih apa sih, Bay, sama aku? Ini juga salah kamu sendiri, Bay. Kamu yang gak bertanggung jawab sebagai suami, makanya aku sama dia. Berarti selama ini kamu benar-benar udah selingkuh, Win. Dan kamu mengkhianati aku, Win. Padahal selama ini aku banting tulang kerja buat kamu, Win. Apa selama ini meskipun aku nahan lapar, Win, aku nggak dimasakin sama kamu, nggak disiapkan makan, aku nggak pernah ngeluh dan aku nggak pernah marah sama kamu, Win. Dan ini balasan kamu buat aku, Win. Ya udah, nggak apa-apa. Terus mau kamu apa sekarang, Win? Sekarang udah gak ada pilihan lain, Bay. Kita udah tetap gini-gini aja dari dulu kan. Aku merasa nggak salah karena aku udah selingkuh sama dia. Meskipun aku masih belum ada hubungan. Dan sekarang aku pengen cerai aja, Bay, sama kamu. Bagus. Memang itu yang kuharapkan. Buat apa rumah tangga kita dipertahankan, sedangkan kamu lebih memilih laki-laki Bay, lain ini yang daripada salah aku. kamu, Bay. Kok kamu cuma nyalain aku aja sih? Jangan cuman gara-gara alasan ekonomi kita anjlok, Win. Kamu bisa seenaknya sama laki-laki lain, Win. Ya itu alasan yang kuat banget kenapa aku bisa berpaling sama laki-laki lain, Oh Bay. ya udah kalau kayak gitu. Hari ini juga aku bakalan urus surat perceraian kita. Bay, kamu bukan minta maaf dan mohon-mohon. Kamu lah kayak gini sih, aneh Aku banget. minta maaf sama perempuan seperti kamu, Win. Jelas-jelas kamu udah bareng sama laki-laki ini. Aku harus minta maaf sama kamu. Mohon maaf ya, Win. Aku masih punya harga diri. Meskipun aku orang nggak punya, aku orang miskin, Win. Aku tinggalnya cuma di rumah seperti itu, Win. Aku juga masih punya harga diri. Dan kamu gak usah khawatir. Semua hasil kerja aku waktu aku nikah sama kamu, semua jadi milik kamu. Aku bakalan pergi dan angkat kaki dari rumah itu sekarang juga. Ya, lagian cuma rumah kayak gitu mau dikasih sama aku. Aku cuman bakalan bawa baju yang aku pakai dan barang yang aku bawa. Karena aku laki-laki bukan perempuan dan bukan laki-laki seperti selingkuhan kamu ini, Win. Jangan terlalu Aneh banget sih, Bay. Ya udah kalau gitu kamu pergi aja dari hidup aku sekarang, Bay. Gak usah ganggu aku lagi kamu sekarang. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi aku masih belum puas buat job. Apaan sih kamu? Belum puas, gak apa-apa. Kamu tonjok aku lagi, ha? Karena rasa sakit di muka aku ini gak seberapa dibandingkan rasa sakit di hati kamu, ha? Ya enggak? Makanya jadi laki-laki itu yang bertanggung jawab. Menurut aku ekonomi, uang itu segalanya. Perempuan kalau udah kekurangan uang seperti istri kamu ini, bakal meninggalkan kamu berdiri dan di hadapan laki-laki lain. Win, kamu cukup menghina aku sebagai suami kamu ya, Win. Aku pastikan hari ini juga aku bakalan ceraikan kamu, Win. Dan aku udah punya bukti-buktinya sekarang. Ya, Serah, Bay, aku gak mau lagi hidup miskin sama kamu. kamu pikir selama ini aku betah hidup sama perempuan seperti kamu, Win? Hah? Kamu aja nggak bisa mempertahankan rumah tangga kita. Bagaimana nanti semisal aku punya anak sama kamu, Win, kamu mampu mendidik anak-anak kita? Ya aku bersyukur dengan adanya kejadian ini, aku udah nggak punya alasan apa-apa lagi untuk mempertahankan pernikahan ini. Karena yang paling parah menurut aku, kamu bareng dengan laki-laki ini, sedangkan kamu udah punya suami. Ya udah kalau kayak gitu. Ingat ya, Win, penyesalan itu ada di belakang. Nggak Dan punya aku suami, yakin laki-laki ini dia laki-laki nggak bener, Win. Kalau dia laki-laki yang bener,
dia nggak bakalan gangguin rumah Kamu tangga nggak orang usah lain. nilai orang yang kamu nggak tahu deh. Dia jauh lebih baik daripada kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih, keringat aku udah terbayarkan, Min. Aku udah memberikan pakaian terbaik buat kamu, memberikan makanan terenak buat kamu, dan kamu memberikan sakit yang paling nggak enak buat aku. Min. Ya udah kalau kayak gitu, selamat tinggal. Menunjuk lagi. Jawin, kamu gak usah sedih ya. Kamu sekarang udah mengambil keputusan yang tepat dengan kamu bercerai dengan suami kamu, ya. Berarti kamu udah siap hidup bahagia bersamaku. Sakit juga sih. Udah mau pergi aja. Win, Windy, Win. Pak Arif kemana ya? Aku cari-cari dari tadi, tapi nggak ketemu batang hidungnya kemana. Pasan aku udah bilang disuruh tunggu di sini malah keluyuran. Emang dasar itu anak buah yang selalu ngebantah ya. Yaudah deh, mending aku pergi aja. Aku ketemu sama Bayu dulu atau nyari Pak Arif aja ya? Kayaknya harus nyari Pak Arif dulu deh. Bye. Putri, Kamu mau kemana? eh, Habis dari mana? aku habis ketemu sama istri aku, Put. Ya, sama istri kamu. Oh ya bagus dong. Terus istri kamu kemana? Biar aku sekalian kenalan juga. Dia bareng sama selingkuhannya, Put. Dan dia Selingkuhan? Maksud Iya. kamu, istri kamu selingkuh? bareng sama laki-laki lain dan dia minta aku menceraikan dia gara-gara aku nggak bisa memenuhi kebutuhan dia setiap hari. Udah deh, Tapi mending kita duduk aja, Put. kan kamu udah dapat kerjaan, Bay. Apa istri kamu nggak sabar nunggu kamu bisa dapat gaji itu? Aku udah bodo amat sih, Put. Kayaknya usahaku selama ini udah sia-sia. Dan nanti aku bakalan langsung urus surat perceraian aku sama istri aku. Bentar deh, Bay. Udah Ini cukup. kamu- Selama ini aku udah nurutin kemauan dia, Put. Tapi malah ini yang aku dapat. Dan aku nggak mau hidup dengan wanita yang nggak cinta sama sekali sama aku. Kalau dia cinta tentunya dia nggak bakalan selingkuh sama laki-laki lain. Kita bukan pacaran tapi kita udah nikah. nggak bisa diomongin secara baik-baik aja. Ini kan masalah kecil menurut aku, Bay. Oh, masalah kecil. Sekarang aku tanya sama kamu, Put. Seandainya kamu sudah bersuami, kemudian suami kamu tiba-tiba jalan dengan wanita lain dan mereka pacaran, apa kamu masih sanggup, Put, buat menikah dengan orang seperti itu? Iya, udah nggak sanggup juga sih. Ya udah. Dan kamu nggak perlu minta aku buat ngomong secara baik-baik. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang kecil, Put. Tapi ini adalah hal yang paling besar di rumah tangga. Yang bisa merusak rumah tangga ya ini. Iya, aku paham kok maksud kamu gimana, Bay. Aku minta maaf ya. Terus gimana? Sekarang istri kamu tetap sama selingkuhannya? Dia malah ngusir aku, Put. Ya pastinya dia tetap sama selingkuhannya dan aku nggak tahu aku ke depan bakalan gimana, Put. Tapi setidaknya sekarang aku udah lega karena aku udah bisa lepas dari istri aku. Ya mungkin dia memang bukan wanita yang baik buat aku, Put. Ya mungkin setelah ini ada perempuan yang lebih baik buat kamu, Bay. Dan aku juga sakit. Kamu diapain, Bay? Aku tadi sempat nonjok selingkuhannya, Put. Sakit. Nah tapi gak apa-apa kok. Oh ya, kamu udah ketemu sama temen kamu? Nah, ya itu masalahnya. Aku dari tadi keliling-keliling nggak ketemu. Padahal aku udah bilang kalau aku mau balik lagi. Oh, Tapi gitu. dia malah pergi. Pergi kemana juga nggak bilang. Tapi kalau misalkan nggak ada lowongannya juga nggak apa-apa, Put. Kayaknya aku bakalan merantau aja deh, Put. Baik, pasti ada lowongan. Aku udah pernah nanya sih sama dia. Katanya emang ada lowongan. Jangan sampai ya, Baik. Kamu cuma gara-gara ini dan masalah ini kamu jadi nggak mau kerja. Terus bodoh banget sih menurut aku perempuan yang mau ninggalin kamu itu. Padahal kamu orangnya tanggung jawab dan kamu juga setia sama satu perempuan. Coba aja seandainya orang yang dijodohkan sama aku itu
orangnya kayak kamu, pasti aku seneng banget. Kamu dijodohkan Put. Ya nggak dijodohkan juga sih, cuman aku dapet wasiat dari orang tua aku. Wasiat apa ya? Ya jadi sebelum orang tua aku meninggal itu, orang tua aku pernah ditolong sama seseorang. Cuman seseorang ini aku nggak tahu. Dan wasiat dari orang tua aku itu, aku harus menikah sama orang yang pernah menolong beliau. Ya mungkin orang tua kamu udah kenal banget sama laki-laki itu Put. Kalau misalkan nggak kenal banget ya nggak mungkin dia sampai menginginkan kamu menikah dengan laki-laki itu. Ya kalau misalkan laki-laki itu aku, ya kamu juga nggak bakalan mau juga. Sedangkan sebentar lagi aku ini menduda Put. Status aku seorang duda dan pengangguran, nggak punya apa-apa. Karena aku udah bilang sama kamu, baik seandainya orang yang dijodohkan sama aku itu orangnya kayak kamu, ya aku bakal mau dan aku bakal bahagia banget. Tapi aku juga nggak tahu sih orangnya kayak apa. Semoga aja ya baik orang yang dijodohkan sama aku itu sifatnya kayak kamu. Apa sih yang bisa dibanggakan dari aku Put? Karena aku udah bilang Dan- juga sama kamu kalau kamu itu orangnya bertanggung jawab. Seandainya sikap istri aku itu sama seperti kamu, mungkin aku bakalan jadi orang paling bahagia di dunia ini Put. Menurut aku tolak ukur kebahagiaan itu bukan dari uang, tapi ketenangan dalam berumah tangga. Uang itu pendukung buat kita bisa bertahan hidup dan ya memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu materi sih bakalan mengikuti kalau menurut aku, asalkan sama-sama berkomitmen. Tapi beda dengan istri aku, dia udah nggak komitmen. Dan saran aku nanti, siapapun yang bakalan jadi suami kamu, aku harap kamu benar-benar bisa mendampingi dia dan bisa berperan sebagai istri yang baik. Bukan malah kayak mantan istri aku itu. Terus misalkan kalau emang jodoh aku itu kamu gimana? Ya, kalau misalkan sih, aku juga bakalan menjadi orang paling bahagia dan laki-laki paling beruntung di dunia ini. Karena jarang banget ada wanita seperti kamu. Apalagi aku lihat kamu itu orang yang berada, tapi kamu masih sempat buat mikirin orang yang ya model-model seperti aku ini. Ya, tapi kan itu cuman keinginan kita aja, baik. Oh ya, kamu tetap mau kerja di tempat aku kan? Eh, Kamu jangan nyerah, baik. Kamu harus tetap semangat, kamu harus buktikan sama mantan istri kamu kalau kamu itu bisa tanpa dia. Jangan sampai kamu lemah di depan dia. ya nggak mungkin juga sih, Bu. Selama ini aku nggak pernah menunjukkan kesedihan aku di depan istri aku. Ya, kamu mungkin jadi perempuan pertama yang melihat kesedihan aku ini, Bu. Aku sedih karena aku dibilang nggak bertanggung jawab dan nggak bisa memenuhi kebutuhan dia. Aku kecewa karena melihat dia bareng sama laki-laki lain. Aku rasa masalah aku memberikan nafkah yang cukup atau kurang bukan menjadi alasan yang kuat sehingga dia itu mau selingkuh dengan orang lain, Bu. Ya udah, kalau kayak gitu aku bakalan tetap kerja semisal memang aku dibutuhkan di tempat kerja kamu. Bukan semisal emang dibutuhkan, emang butuh banget, baik. Apalagi kamu orangnya kayaknya kreatif banget ya. Jadi butuh orang yang bertanggung jawab kayak kamu. Dan kamu kan jujur banget orangnya. Ya, aku nggak tahu sih kalau itu orang lain yang menilai itu. Tapi jarang banget perempuan yang masih lajang seperti kamu mau ngobrol masalah ini dengan ya seorang duda seperti aku, Put. Karena ya aku melihat kamu itu kayaknya lebih dewasa dari aku. Dari cara kamu ngomong, dari cara kamu ngasih support sama aku. Seolah-olah kamu itu menempatkan posisi kamu sebagai istri aku, Put. Ya aku aminin aja deh. Semoga semua itu benar-benar terjadi, Put. Ya kan siapa lagi yang mau support kamu, baik. Kamu udah gak ada orang yang bisa ngedukung kamu lagi. Ya aku bakal ngedukung kamu sampai kamu sukses. Iya udah kalau kayak gitu, Put. Aku mau cari minum dulu ya, Put. Aku titip ini, ntar lagi aku bakalan kesini lagi, Put. Oh gitu. Kamu minum juga? Ya aku titip deh sekalian. Tapi kamu balik lagi kan? Aku
pasti balik lagi ke sini. Ya udah, Ntar ya Put. aku titip juga ya. Ya. Gitu dong, jangan cemberut lagi. Hah? Pak, Akhirnya kita ketemu di sini. Pak Arif, Saya udah berulang kali datang ke rumah kamu. Kata orang di rumah kamu, kamu itu nggak ada yang keluar negeri. Padahal aku tahu kalau kamu misalkan kamu itu ada di dalam, kamu mau menghindar. Pak saya Ada minta apa maaf. sih, Fit? Ada urusan kecil. Gak usah bilang urusan kecil ya. Kamu punya utang sama bos saya 500 juta. Banyak banget, Fit. Dan sampai sekarang kamu belum nyicil 1.000 perak. Pak, Jadi maksud kamu apa? saya janji kok Pak, saya bakal lunasin semua utang-utang saya, tapi kasih saya waktu Pak. Udah nggak ada waktu, kita udah terlalu ngasih toleransi terlalu banyak sama kamu. Jadi Pak, kebetulan bos saya juga ada di sini sekarang kamu tuh. Pak, Udah. Pak, Fit, Pak, Fit, Pak, dia bakal bayar semua ini Pak. Bay. Orang yang udah berutang sama ibu senilai 500 juta. Ya udah, mana bayar sekarang? Bu, kasih saya waktu Bu, 1 bulan saya bakal lunasi 1 semua bulan utang. kamu bilang, ini udah 1 tahun aku ngasih waktu sama kamu. Put, bentar. Fit. Aku mau nanya, kamu kenal sama laki-laki ini? Ya orang ini punya utang sama aku, Bay. Dia kabur dari rumahnya gara-gara punya utang 500 juta sama aku. Hah? Win, Kesel banget aku. jadi ini selingkuhan kamu yang kamu bangga-banggakan itu? Bay, tapi aku nggak tahu kalau dia kayak gini, Ya aku Bay. nggak tahu, ini tuh urusan kamu. Dan aku nggak tahu ternyata dia punya utang sama temen Fit, aku. kamu tuh Win, apaan sih? Win, aku minta maaf Win. Ya, selama ini aku emang punya utang sama Ibu Putri. Ini mantan istri aku yang aku ceritain tadi, dan ini selingkuhannya. Oh, Bay, ini mah nggak bener nih kayaknya nih. Yang kita cari ada di sini. Siapa? Yang ibu cari tadi. Dia yang udah bantuin. Baik. Kamu orang yang pernah bantuin orang tua aku. Maksudnya gimana ya, Put? Ya orang tua Putri ini namanya Pak Surya. Berarti ini anaknya Pak Surya. Benar sekali. Ampun. Terus Pak Surya sekarang ada di mana? Beliau sudah di atas. Apa? Aku Dan nggak nyangka dia ternyata. menitipkan sesuatu sama Mbak. Maksudnya gimana ya, Mas? Saya akan membantu. Mau aja deh yang jelasin. Ini Pak Surya itu punya wasiat kalau misalkan nanti bisa ketemu sama Mas Bayu, keinginan beliau untuk menjodohkan kamu. Tapi saya kan nolong Pak Surya itu kan ikhlas, bukan karena Ya Mas Bayu emang itu, tapi namanya orang mau berterima kasih. Masa Mas Bayu mau berterima kasih? Apalagi itu hal terakhir yang diinginkan oleh Pak Surya. ya, tapi kalau urusan itu sih aku nggak bisa komentar apa-apa ya, karena semua itu kan ada di tangan Putri. Aku Dan- mau dijodohin sama kamu, Bay. Oh, Bay, tapi kan kamu baru Tapi kan kamu udah mau cerai sama istri kamu. Bay, aku minta maaf sama kamu, Bay. Tapi aku kan baru dikenal sama kamu, Put. Makanya, Bay, aku nyari kamu itu karena aku nggak kenal. Aku mau kenalan dulu sama kamu. Ya udah, itu kita bahas ntar lagi. Aku menyelesaikan sama mantan istri aku dulu. Win, kamu yang minta aku menceraikan kamu. Dan kita sudah berkomitmen di awal, apabila ada yang selingkuh di antara kita, kita bakalan berpisah. Dan kamu sudah melanggar itu. Selama ini aku selalu diem, Win. Kamu menghina aku, kamu nggak pernah nganggap aku masih diem, dan aku masih terima-terima aja. Apa pernah selama ini aku marah dan negor kamu? Aku nggak pernah. Dan ketika kamu bareng sama laki-laki ini, dan kamu secara sengaja mengenalkan sama aku, apa kamu masih punya hati, Win? Kalau kamu masih punya hati, ya minimal kamu gak usah ngasih tahu sama aku. Aku tetap bakalan menjalankan proses perceraian kita, karena aku nggak mau bareng sama wanita yang emang nggak sayang sama aku.
Ya tapi aku minta maaf atas semua perlakuan aku selama ini sama kamu, Bay. Kita sama-sama saling memaafkan, cuman proses ini bakalan tetap berlanjut. Sekarang kamu pergi dari sini, aku harus menyelesaikan masalah ini. Dan gak usah khawatir, Win. Omongan aku yang tadi, semuanya itu benar kok. Rumah, kemudian sawah yang aku beli semuanya, itu buat kamu. Karena aku kerja buat istri. Dan aku mau pergi dari rumah itu, cuman mau bawa baju yang aku pakai, celana yang aku pakai, sepatu yang aku pakai, dan surat lamaran yang aku bawa. Iya, Bay. Aku bakalan berusaha secepatnya. Udah, pergi. Bawa nih. Win, Pak Arif, urusan kita belum selesai. Pak, minta maaf, Pak. kamu bawa kantor polisi aja. Pak, jangan dong, Pak. Bu, Kita bakal cerita. Pak, kasih saya waktu, Pak. Udah. Ini Mas Bayu tentang masa depan Mas Bayu, tentang masa depan Mas Bayu sama Mbak Putri. Mas Bayu nggak perlu khawatir. Soalnya orang tua Mbak Putri sudah mewariskan satu perusahaan untuk Mas Bayu yang sekarang sedang saya kelola. Apa itu nggak berlebihan? Ya, ini emang pesan beliau, dan setelah ketemu sama Mas Bayu, saya yakin kalau perusahaan itu bakal berkembang lagi. Kita tinggal tanda tangan pemindahan nama saja. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu sama kamu, Put. Seandainya kamu emang, masanya kamu mau nikah sama orang gak punya seperti aku, Put. Aku ikhlas membantu orang tua kamu. Aku yang bakalan mempertanggungjawabkan semua ucapan dari orang tua kamu. Seandainya kamu emang gak ada perasaan sama aku, Put. Dan aku juga ikhlas menikah sama kamu, Bay. Tapi kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting aku udah menjalankan wasiat dari orang tua aku. Emang kamu suka sama aku? Iya, dari pertama aku ngobrol sama kamu, aku udah mulai suka sama kamu. Oh, sebenarnya aku juga sih, Put. Tapi waktu itu kan aku masih punya istri. Tapi sekarang udah nggak punya istri kan? Aku udah, kan kamu udah dengar sendiri tadi, Put. Dia juga udah nerima kok. Iya salah dia. Kalau aku sama kamu kan bukan selingkuh. Berarti kamu mau kan dijodohin sama aku? Ya tapi nunggu selesai proses penceraian aku sama istri aku ya. Iya, aku bakal nunggu kamu kok. Ya udah kalau kayak gitu. Pak siapa namanya? Pak Arif. Pak Arif. Ya. Saya makasih banyak ya Pak atas bantuan Pak Arif. Dan Pak Arif gak usah khawatir. Mungkin perusahaan yang bakalan diberikan sama saya itu lebih baik kayaknya diurus sama Pak Arif deh. Kalau masalah itu nanti terserah Mas Bayu, tapi nama kepemilikan nanti tetap harus tetap nama. Iya udah kalau kayak gitu. Makasih banyak ya. Ya udah, kalau gitu saya mau ngurusi surat-suratnya dulu, saya tinggal dulu ya. Ya udah. Aku nggak nyangka ternyata aku itu bisa nikah sama kamu ya, Put. Ternyata bener ya omongan itu adalah doa, Put. Tapi aku harus sabar dulu. Karena aku masih belum resmi cerai, jadi aku harus bener-bener jaga jarak sama kamu. Kalau semua udah selesai, baru aku bakalan nikah sama kamu dan kita bakalan jadi suami istri. Ya udah kalau gitu kita jalan-jalan aja ya, Bay. Iya udah, kalau gitu Put.